Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya atas nama Faisal Karani dengan NIM 210601028 akan menyampaikan tentang pemikiran Muhammad Syahrur, salah satu tokoh sejarawan muslim. Baik, kalau kita melihat dinamika kajian Al-Quran, tentu tidak pernah mengalami kemujudan. Di tengah berkembangnya masalah yang kian kompleks pada zaman modern ini, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam. Tentu ini dipicu oleh adanya berbagai persoalan serta kenyataan bahwa hukum Islam yang ada sekarang ini dinilai kurang mampu merespon berbagai persoalan yang muncul dan berkembang di dunia modern ini. Kedudukan Al-Quran sebagai kitab sahih likulli zaman wa makan menuntut para ulama mufassir untuk membuka cakrawala untuk menginterpretasikan Al-Quran. Maka banyak para sejarawan muslim berusaha untuk memperbaharui pemikiran Islam. Salah satunya khususnya pada bidang pemahaman Al-Quran. Salah satu sejarawan muslim itu ialah Muhammad Syahrur. Jadi Muhammad Syahrur ini adalah salah seorang intelektual muslim yang berasal dari Syria yang menawarkan metode dalam memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Nah, dia menyebut teorinya itu dengan teori limit atau hudud, teori batasan. Yang Muhammad Syahrur mengacu pada pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar. Tapi di dalam batas-batasan hukum Allah itu ada wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis. Maka sebelum lebih jauh lagi mengkaji mengenai pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori limit ini, maka mari kita mulai dari siapa sebenarnya Muhammad Syahrur ini. Jadi Profesor Dr. Insinyur Muhammad Syahrur ini, atau yang biasa kita kenal dengan Muhammad Syahrur, merupakan seorang cendekiawan yang berasal dari Syria yang dilahirkan di Damaskus pada 11 April 1938. Jadi pendidikan Muhammad Syahrur diawali di sekolah dasar yakni Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Kemudian dia melanjutkan jenjang pendidikannya berkat beasiswa dari pemerintah. Dia pergi ke Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil di Universitas Moskow. Nah, pada tahun 1959, Syahrur menyelesaikan diplomanya di bidang teknik tersebut. Nah, dan dia kembali ke Syria pada tahun 1965. Kemudian selanjutnya, Universitas Damaskus mengirimnya ke luar negeri, yaitu di negara Irlandia, untuk melanjutkan program magister dan doktoralnya, sehingga dia menyelesaikan program doktoral dan magisternya di sana dalam studi yang sama, yaitu teknik sipil. Namun perlu kita ketahui, walaupun latar belakang keilmuan dari Muhammad Syahrur ini adalah teknik sipil, di luar negeri dia juga banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu lain seperti ilmu filsafat, fikih, dan bahasa, sehingga dia menguasai 2 bahasa. Selain bahasa Arab, dia menguasai bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Baik, jadi itu sekelibat tentang biografi dari Muhammad Syahrur. Kemudian kita akan membahas bagaimana sebenarnya latar belakang dari pemikiran Muhammad Syahrur. Jadi latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur ini khususnya di bidang pemahaman Al-Quran atau tafsir. Jadi berawal dari suatu kegelisahan Muhammad Syahrur atas problematika sosial yang berkembang di masyarakat. Jadi Syahrur melihat bahwa ayat-ayat suci Al-Quran yang telah ditafsirkan atau dipahami oleh para ulama mufassir terdahulu itu, penafsirannya itu masih sangat terbatas. Aktivitas dalam ilmu tafsir menekankan hanya pada pemahaman teks belaka tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya. Ilmu tafsir tradisional tidak menempatkan teks
dalam dialektika konteks dan kontekstualisasinya. Inilah mengapa alasan teks Al-Quran itu sulit dipahami oleh oleh para pembaca di lintas generasi berikutnya. Jika keterbatasan ini tidak dibiarkan, artinya dibiarkan terus-menerus, selamanya umat Islam tidak akan mampu menembus lautan makna yang terbentang di dalam Al-Quran tersebut. Jadi pada tahun 1980, Muhammad Syahrur pun bertemu dengan teman lamanya ketika dia belajar di Uni Soviet, yaitu yang bernama Ja'far Dek Albab. Jadi pada kesempatan itu ia menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa dan pemahaman terhadap Al-Quran. Lewat sahabatnya ini, Ja'far Dek Albab ini, Syahrur banyak belajar tentang ilmu linguistik termasuk filologi, serta mulai mengenal pandangan Al-Fara' Abu Ali Al-Farasi serta muridnya. Sehingga mulai sejak itu ia mulai menganalisis ayat-ayat Al-Quran dengan model baru. Pada tahun 1984 ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama Ja'far Dek Albab ini yang digali dari Alkitab. Nah, itu tadi mengenai latar belakang dari pemikiran Muhammad Syahrur. Nah, dari latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur itu, Muhammad Syahrur berusaha mengeluarkan teori yang membantu mengembangkan terhadap penafsiran Al-Quran ataupun pemahaman Al-Quran. Maka dia mengeluarkan teori yang kita kenal dengan teori batasan atau teori hudud. Teori ini merupakan salah satu temuan orisinal dari Syahrur dalam rangka menafsirkan ulang ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dengan menggunakan teori batasan ini. Nah, teori ini dibangun oleh Muhammad Syahrur atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat mendunia atau alamiah dan dinamis, sehingga ia akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat, atau sholih likulli zaman wa makan. Jadi dalam melakukan istimbat hukum atau pengambilan hukum, Syahrur menggunakan dua metode. Yang pertama, analisis linguistik saintifik, yang metode ini dia gunakan terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang memberikan informasi dan isyarat ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori batas atau teori hudud ini. Metode ini digunakan untuk membaca ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat tentang hukum dengan tujuan besar agar kesucian teks Al-Quran itu tetap terjaga, tidak melampaui batas ketentuan Allah, namun sekaligus penafsir bisa sepenuhnya fleksibel dalam menggali penafsirannya. Teori batas atau teori hudud adalah sebuah teori sains dalam matematika yang dikemukakan oleh Syahrur yang kemudian dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Teori ini sebenarnya tidak familiar dalam dunia penafsiran, sebab pada umumnya para mufassir klasik itu ketika menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim di dalam dunia tafsir seperti riwayat, asbabun nuzul, munasabah antara ayat satu ayat dengan lainnya, nasih maksud, dan kaidah kebahasaan. Nah, kemudian lebih lanjutnya Syahrur membagi teori hududnya ini ke dalam dua bagian. Yang pertama, al-hudud fi al-ibadah atau batasan-batasan yang berkaitan dengan ibadah ritual murni. Nah, yang dalam hal ini tidak ada medan ijtihad di sana, seperti tata cara sholat, puasa, dan haji dan lain sebagainya. Yang kedua adalah al-hudud fi al-ahkam, batas-batas dalam hukum. Nah, dalam hal ini Muhammad Syahrur membaginya menjadi 6 macam. Dalam aplikasinya, teori hudud yang ditawarkan Syahrur ini menggunakan pendekatan analisis matematis. Nah, secara genealogis teori ini dulu dikembangkan oleh seorang ilmuwan, yaitu Isaac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan dengan sumbu Y dan X. Nah, sumbu Y-nya ini yang dimaksud oleh Muhammad Syahrur itu adalah hududullah, dan X-nya ini adalah konteks atau zamannya. Nah, teori yang pertama itu adalah halat al-had al-a'la, posisi batas maksimal. Muhammad Syahrur mengaplikasikan teori yang pertama ini pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 tentang masalah pencurian. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma ila akhirih.
Jadi pada ayat tersebut menurut Muhammad Syahrur hukum potong tangan atau kisos merupakan batas hukuman maksimal yang didapatkan oleh seorang pencuri, yang artinya seorang hakim tidak boleh menetapkan hukum kepada pencuri atau pembunuh melebihi batas maksimal tersebut. Namun ia boleh menetapkan hukum yang lebih rendah dari hukum potong tangan atau kisos sesuai dengan situasi dan kondisi yang objektif. Nah, kemudian teori yang kedua itu adalah hal-had al-adna, posisi batas minimal. Nah, bentuk teori ini merupakan kebalikan dari teori yang pertama. Syahrur mencontohkan teori ini pada larangan dalam Al-Quran untuk menikahi para perempuan yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiri. Nah, dalam kondisi ini menurut Muhammad Syahrur, menurut Muhammad Syahrur, umat Islam itu dilarang untuk menikahi wanita yang terdapat dalam ayat ini meskipun didasarkan pada ijtihad. Kemudian teori yang ketiga itu adalah posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan. Nah, dalam hal ini penetapan hukuman dilakukan di antara kedua batas tersebut. Pada sebagian ayat-ayat hudud ada yang punya batas maksimal sekaligus batas minimal, sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat-ayat tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 14, dan tentang poligami yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Kemudian teori yang keempat itu halah al-mustaqim, posisi lurus tanpa alternatif. Nah, pada kondisi ini ayat hudud atau ayat batas itu tidak punya batas minimal maupun maksimal, sehingga tidak ada alternatif lain dari penerapan hukumnya selain yang diterapkan dalam ayat tersebut. Dengan lain ungkapan, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Muhammad Syahrur contohkan teori ini dalam masalah pelaku zina yang ditetapkan dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, bahwa pelaku zina yang muhsan itu dari perempuan perawan muhsanah dicambuk 100 kali sebagaimana firman Allah tadi, yang artinya tidak ada pengembangan dari hukuman selain yang ditetapkan dalam ayat tersebut. Kemudian teori kelima itu adalah posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan. Maka jika kita aplikasikan dalam ayat hudud, maka contohnya adalah fenomena hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik sampai mendekati garis mustaqim, yaitu batas perzinahan. Nah, garis lurus itu ditetapkan oleh Allah sebagai hubungan seksual antara laki dan perempuan di luar nikah yang disebut dengan zina. Itulah sebabnya Al-Quran menggunakan redaksi wala taqrabu zina, menggunakan wala taqrabu dan jangan mendekati. Ia memberikan isyarat bahwa pendekatan tersebut jika diteruskan akan menjerumuskan ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teori yang terakhir yaitu teori yang keenam, yaitu posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif. Nah, aplikasi posisi ini dapat dilihat dalam masalah riba dan zakat. Riba itu sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar, dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilampaui atau dilanggar. Artinya, riba yang berlipat ganda atau riba dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan. Sedangkan orang yang mau melakukan zakat di atas 2,5% sebagai batas minimal itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian mengenai materi dari pemikiran Muhammad Syahrur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.